Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Semoga antum pada pagi hari ini insyaallah taala dan karena Allah taala mudah-mudahan antum dalam kondisi sehat walafiat dan berkenaan dengan kegiatan kita pembelajaran pada pagi hari ini, itu kita menyambung pada pembelajaran sebelumnya berkenaan ulangan kemarin. Ternyata masih ada yang mengalami kegagalan. Oleh karena itu antum simak baik-baik pembelajaran pada pagi hari ini sehingga antum bisa melaksanakan remedial dengan nilai yang memuaskan dan baik tentunya. Ya. Jadi kita akan mempelajari IPA yang kemarin. Pada umumnya Bapak membuat soalnya mayoritas dalam bentuk tabel dengan alasan karena memang dalam prakteknya itu lebih banyak dalam bentuk tabel. Jadi misalnya di sini ada satu garis. Ya, kita tambah lagi garis lagi. Seandainya ada bentuk grafik seperti ini, Anda sekalian, kita buat di sini adalah suatu grafik V, grafik kecepatan terhadap waktu. Ya, Afan, ini satuan ya, waktu, sekon atau detik. Jadi grafik kecepatan terhadap waktu. Di mana kita ketahui, ya, kita contohkan dari sini adalah 0, kemudian 10 meter per sekon, kemudian 20 meter per sekon, kemudian 30 meter per sekon, kemudian 40 meter per sekon, kemudian 50 meter per sekon, kemudian 60 meter per sekon. Ini detik pertama, detik kedua, detik ketiga, detik keempat, detik kelimanya kejauhan, detik kelima, detik ke-6, detik ke-7, detik ke-8, detik ke-9. Seandainya ada grafik seperti ini, kita bisa tahu ya dari kecepatan. Ingat ya, ini grafik kecepatan terhadap waktu. Pada sebelumnya antum kan sudah membaca bagaimana caranya membaca suatu grafik. Maka kalau Bapak tulis, misalnya kita tulis mobil diam di waktu 6 sekon. Mobil diam di waktu 6 sekon. Berarti artinya tidak ada kecepatan sama sekali. Berarti posisinya di 0 ini. Berarti 6. Berarti posisinya kalau yang ini berarti posisinya di sini. Ya. Di mana 6 ya detik dengan kecepatan 6,0. Ya, seperti ini, 6,0. Masih ingat ya? Mudah-mudahan itu masih ingat. Ya, kita hapus. Kita membahas yang lain. Pada soal sebelumnya, yaitu di mana ada suatu grafik membentuk seperti ini. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya dia mengalami percepatan. Dan dia mengalami GLBB. Kenapa Bapak katakan dia mengalami GLBB? Kenapa dia mengalami GLBB? Kita lihat bahwasannya kecepatan awalnya itu 0. Kemudian kecepatan akhirnya itu 30. Jadi kalau kita buat keterangan di sini, saat Bapak buat di sini saat A menuju B ini. A menuju B ini menunjukkan A menuju B ya. Ini menunjukkan bahwasannya dia ini adalah GLBB. Kenapa dia GLBB? Karena dia mengalami gerak lurus berubah. Apa yang berubah? Kecepatannya. Ya, mengalami perubahan. Ya.
gerak lurus berubah dan beraturan, ya. Mengalami perubahan, ya, perubahan apa di sini? Yaitu perubahan kecepatan, ya, kecepatan atau perubahan V. Ya, V. V-nya awalnya berapa? Kalau kita tulis V0 itu sama dengan 0. Di awalnya diam. Kemudian VT atau V akhirnya itu sama dengan 30, ya, atau V saat waktu tersebut 30 meter per sekon, ya. Berdasarkan ini, ya. Kemudian T-nya berapa? T0-nya atau T awalnya itu adalah 0, kan dari 0 detik. Kemudian T di waktu tersebut adalah 3 sekon. 3 sekon, ya. 3 sekon. Jadi ini kunci yang kita dapatkan pada grafik ini. Dan tentunya kalau mengalami percepatan, ingat, ya, setiap yang mengalami percepatan berlaku hukum Newton yang ke-1. Hukum Newton yang kedua. Hukum Newton yang kedua itu mengalami percepatan karena sigma F sama dengan ma. Ya, jika suatu benda mengalami percepatan, maka berlakulah hukum Newton 2. Ya, berlakulah hukum Newton 2. Dan bagaimana nilai percepatannya? Kita ketahui bahwasannya A sama dengan perubahan kecepatan per perubahan waktunya. Di mana delta V keadaan akhir artinya kata perubahan, ya. Dari kalimat perubahan berarti perubahan kecepatan, ya, yaitu VT dikurang V0. Kecepatan akhir dikurang kecepatan awal dan TT dikurang T0. Artinya 30 kurang 0. 30 kurang 0 dan 3 kurang 0. Jadi sama dengan 30 per 3. Ya, 30 per 3 itu sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Ini, ya, ini meter per sekon ketemu sekon lagi. Jadi sama dengan meter per sekon kuadrat. Ya. Jadi kecepatannya mengalami kecepatan yang positif. Ya, percepatan yang positif artinya dia mengalami percepatannya. Jadi dia mengalami percepatan. Ini untuk A ke B. Lalu bagaimana kalau dari kondisi yang berikutnya? Misalnya kita buat grafik. Misalnya mobil mengalami kecepatan tetap selama 6, ya, dari 3 sekon hingga ke 6 sekon. Dari 3 sekon hingga ke 6 sekon. Jadi dia mengalami kecepatan positif dari 6 sekon, ya, dari 3 sekon ke 6 sekon. Kan? Ini ke C, ya, ke C. Kita hapus pembahasan sebelumnya ini. Jadi bagaimana kondisi dari B ke C? Dari kondisi B ke C, ya, B ke C, ini mengalami kondisi di mana tidak ada kecepatan yang mengalami perubahan. Ya, tidak ada mengalami kecepatan yang mengalami perubahan. Artinya dia gerak lurus beraturan, tidak ada yang berubah, ya. Tidak ada kecepatan yang berubah, maka dia GLB. Maka dia jelas GLB, gerak lurus beraturan. Dan tentunya kalau dia mengalami GLB, maka tidak berlaku hukum Newton yang ke-1. Ya, berlaku hukum Newton yang ke-1. Kita hapus yang sebelahnya, ya. Berlaku hukum Newton yang pertama. Kenapa berlaku hukum Newton pertama? Karena tidak mengalami percepatan. Ya, kita tulis dulu. Pada kondisi B dengan C ini B ke C, ya, B ke C, di mana V0-nya sekarang berapa? V0-nya adalah 30 meter per sekon. VT-nya berapa? VT-nya juga 30 meter per sekon.
Jadi kecepatannya sama nih. Berarti delta V atau perubahan kecepatannya VT kurang V0 sama dengan 30 kurang 30 meter per sekon. Jadi sama dengan 0. 0 ya, jelas 0. Sementara T0-nya, T awalnya 3 sekon. Kemudian T-nya adalah 6 sekon. Maka delta T-nya TT dikurang T0, 6 dikurang 3 sekon. 6 kurang 3, maka dapatnya 3 sekon. Ya. Jadi jawabannya adalah 3 sekon. Mudah-mudahan Antum bisa memahami ini. Ya. 3 sekon untuk perubahan waktunya. Bagaimana dengan percepatannya? Percepatan apakah ada delta V per delta T? Delta V ini jelas 0, 0 bagi 3 ya 0. 0. Ya, ini yang menyebabkan dia berlaku hukum Newton yang pertama. Jadi berlaku hukum Newton 1. Hukum Newton yang pertama 1. Ya, jadi mudah sekali. Mudah-mudahan Antum bisa. Selanjutnya, ini Antum screenshot aja. Cepat atau Antum stop ya. Kemudian untuk sandinya ini ya. Jadinya aku anak hebat. Ini sandinya, aku anak hebat, A-nya A besar, tanpa spasi semua. Aku anak hebat. Ya, A-nya A besar, aku anak hebat. Seperti itu. Kita hapus ya. Selanjutnya kita apa sih yang dinamakan dengan jarak? Tentunya kita sebelumnya menggunakan rumus, tapi kalau dalam bentuk grafik kita bisa menggunakan rumus bangun datar sederhana. Ya, pertama kita yang ditanya adalah jarak daripada A menuju B. Berapa jarak yang ditempuh suatu mobil dari A menuju B ini dalam waktu 3 detik. Dalam waktu 3 detik. Jadi kalau kita buat, dia tuh seolah-olah seperti bangun ruang suatu segitiga, bangun datar segitiga seperti ini, ya. Di mana tingginya adalah 30, ya Antum bisa melihat ke dalam grafik sini, ya. Ini yang dinamakan tingginya, ya tingginya, ini tingginya, dan ini yang dikatakan sebagai alasnya. Alasnya berapa jadi? Alasnya 3. Lumus daripada luas segitiga, atau ini kan S-nya ya. S itu adalah lumus daripada luas segitiga ini. Jadi, berapa ini? Jadi 30, di sini kan 3 ya. Jadi 30 kali 3. 30 kali 3. Kita tidak usah membuatnya meter-meter, nanti jadinya meter persegi. Ya, bukan seperti itu maksudnya. Ya. Tapi ini kita cukup mencari luasan di sini. Yaitu 30 kali 3 adalah 90. Ya, ini karena luas segitiga berarti dibagi 2. Dibagi 2. Itu kalau kita tuliskan persamaannya S, ya luas setengah alas kali tinggi. Ya. Jadi 30 kali 3, 90. 90 bagi 2, 45 meter. Jadi dari A ke B, ini adalah 45 meter. Sementara yang kalau dari B ke C, B ke C, itu anggaplah seperti bangun ruang, bangun datar, bangun datar segi 4. Di mana dari sini ke sini, ya dari sini ke sini, ini 3 juga sama. Dari sini 30 juga sama. Berarti ini, tapi karena penuh ya, berarti 90 ya. Jadi luas segi 4 atau S-nya itu adalah panjang kali lebar. Panjangnya 30, coret ya. 30 kali 3, sebenarnya 90 meter. Ya, mudah sekali, insya Allah Ta'ala Antum bisa. Tapi di sini ada beberapa hal yang, misalnya dia naik lagi kecepatannya, naik lagi. Ada perbedaan di sini.
Dimana kalau umpamanya dia membentuk bangun datar seperti trapesium umpamanya ya. Misalnya dia naik lagi nih, dia mengalami percepatan lagi. Selama 8 sekon misalnya ya, selama 8 sekon. Dia mengalami kecepatan lagi selama 8 sekon umpamanya. Umpamanya Bapak buat ini sampai ABC ini D. Sampai D dia mengalami kecepatan. Ini lepaskan saja lah ini ya. Ya, menuju di setelah menempuh 7 detik, berarti 1 detik kemudian ya. Dalam waktu 1 detik kecepatannya langsung naik ke 60 km per jam. Luar biasa. Ini hanya permisalan saja ya. Jadi bagaimana kalau dari C ke D ini luasannya? Kalau yang itunya semuanya sama ya dengan persamaan yang awal. Yang perbedaannya cuma cari luasannya. Ini rumus trapesium berarti ya. Kalau kita buat bentuk trapesium, dia seperti ini bentuk trapesium ya. Yang umpamanya bentuk trapesium seperti ini, maka kita perlu ketahui di mana rumus trapesium, luas trapesium yaitu adalah setengah, bisa tinggi bisa alasnya ya. Bisa sisi miringnya sini kita anggap tinggi, berarti tersebut sebagai alas. Sisi 1 ditambah dengan sisi 2. Sisi 1 sisi yang terpendek boleh, ini sisi terpendek, ini sisi terpanjang. Kemudian ini tingginya ya. Jadi di sini kita ketahui bahwasannya sisi 1 ini sebesar 30. Ya, kita ketahui bahwasannya sisi 1 30. Sisi 2-nya berapa? Sisi 2-nya yang panjang nih yaitu 60. Kemudian tinggi yang di sini ya, yaitu 1. Simpel sekali, jadi kita tinggal memasukkan daripada hal yang kita ketahui, jadi setengah kali 1, S1 tambah S1, ini S sisanya 30, ditambah 60 ya. 60 sama dengan 90 dibagi 2. 90 bagi 2. Jadi sama dengan 45 juga, sama dengan yang pertama tadi ya. Jadi dari sini ke sini ini cuma selama 1 detik, 45 detik. Kalau tadi selama 3 detik, 45 meter ya. 45 meter. Seperti ini. Ya, kalau dia mengalami grafiknya turun, misalnya grafiknya turun ya, grafiknya mengalami penurunan, artinya dia mengalami perlambatan dan tetap dia posisinya GLBB. Ya, dia tetap GLBB. Umpamanya saya buat seperti ini, jadi dia tanpa, ya kurang bagus. Umpamanya dia sampai ke detik ke-9. Sampai detik ke-9 dia mengalami perlambatan. Jadi dia menuju D ke ABCDE, menuju E, menuju E. Jadi mengalami perlambatan dan mengalami GLBB juga, ya, GLBB juga. Dari D ke E itu dia juga mengalami GLBB. Apa yang berubah? Berubah ya, dari 60 menuju 30. Tapi di sini bedanya A itu negatif. Kenapa A negatif? Karena A perubahan kecepatan, kita langsung ya, dibagi perubahan waktu. Perubahan kecepatannya, kecepatan akhirnya adalah
30. Jadi FT dikurang F0, TT kurang T0, di mana FT-nya 30 dikurang 60 ya. Sama dengan ini 9 dikurang 7. 9 dikurang 7. Ya. Kurang 7. Jadi sama dengan 30 dikurang 60 sama dengan minus 30 per 2. Jadi sama dengan minus 15 meter per sekon kuadrat. Jadi jawabannya 15 meter per sekon minus 15 meter per sekon kuadrat. Artinya dia mengalami perlambatan. Mengalami perlambatan. Ya, dan ini jangan terkecoh apabila lintasan tersebut lintasan nyata. Lintasan nyata. Artinya kalau lintasan nyata, misalnya mobil menaiki turun, ya. Kalau lintasan nyata, maka pada kenyataannya, kalau kita turun ke lintasan yang turun, maka tentunya kecepatan kita akan bertambah, ya. Kecepatan akan bertambah. Ini GLBB dipercepat. Ya, tapi kalau datar ya GLB. Tapi kalau dia mendaki ini diperlambat, ya. Antum kalau mendaki itu diperlambat, ya. Jangan sampai terbalik antara yang di dunia nyata, yang bukan grafik ya maksudnya, yang bukan grafik dengan suatu lintasan. Ya. Jadi dia di sini dipercepat, ini GLBB diperlambat. Ya, mudah-mudahan antum bisa memahami pelajaran pada pagi hari ini, dan kita sampai sini saja. Jika ada yang kurang memahami bisa ditanyakan langsung melalui japri ke Bapak. Kita akhiri sampai sini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.